Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mengawali pengajian kita, marilah seperti biasanya kita dengan penuh rasa rendah diri, kita tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya. Semoga kehadiran kita di rumahnya ini adalah bukti kecintaan kita terhadapnya. Dan yang paling pertama, tujuan kita ke masjid bukan untuk belajar, tapi yang paling pertama tujuan kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurlah atas izin Allah maka kita hadir pada kesempatan ini. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah untuk sekaligus di samping kepada junjungan kita sebagai wujud kerinduan kita terhadapnya, kita peruntukkan juga semoga guru-guru kita mulai dari waktu kecil sampai sekarang, juga orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, terhadap semua yang berjasa dalam hidup kita, siapapun dia, marilah kita peruntukkan pahala surah Al-Fatihah terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum menyaksikan doa-doa kita dan dialamatkan kepada mereka yang tadi kita sudah niatkan. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita yang lalu. Ibnu Athaillah, salah seorang waliullah insyaallah, dia ingin berbagi dengan kita dengan mengungkapkan pengalaman batinnya dengan niat yang sangat tulusnya. Marilah kita menghayati apa yang disampaikan kepada kita semua. Siapa yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya melakukan ibadah, pasti ia akan bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pasti bulatlah tawakalnya kepadanya. Kita lihat, mari introspeksi diri kita, siapa yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, kalau Allah yang memerintahkan kita beribadah terhadapnya, menyembah kepada dirinya, maka sudah barang tentu kita pasti bersungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat patuh terhadapnya. Kenapa? Karena yang menyuruh kita beribadah bukan guru kita, bukan orang tua kita. Guru dan orang tua menyuruh kita sholat itu hanya penyambung lidah terhadap apa kata Quran, apa kata Rasulullah SAW, yang sesungguhnya perintah ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah dikatakan siapa yang betul-betul yakin bahwa yang memerintahkan sholat itu, ibadah-ibadah itu adalah Allah, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pastilah tawakalnya hanya kepada Allah. Yang terakhir ini mungkin perlu saya jelaskan, karena kalau yang pertama kita semua tahu siapa yang memerintahkan kita beribadah, Allah. Tetapi kalau kita mengetahui segala urusan itu di tangan Allah, maka seharusnya kita tidak perlu berduka, kita tidak perlu kecewa,
kita tidak perlu sedih, dan juga sebaliknya kita tidak perlu bangga, kita tidak perlu angkuh, tidak perlu sombong. Iya. Kalau kita yakin bahwa segala urusan ini ditentukan oleh Allah, kita tidak mungkin bisa sombong, angkuh, besar kepala, atau sebaliknya kita nggak mungkin kecewa, bersedih hati, tenggelam di dalam kesedihan. Hanya orang-orang yang tidak sadar, hanya orang-orang yang belum paham betul siapa yang punya urusan ini yang bisa mengalami dua fluktuasi tersebut. Nah, sekarang ini mari kita mengukur diri kita, Ibu Bapak. Kalau kita masih suka sombong, merendahkan orang lain, itu artinya kita masih belum sepenuhnya mengakui bahwa Allah penentu segala kegiatan-kegiatan kita. Ya. Makanya itu kalau kita dipuji orang sebagai orang yang berakhlak, dia sedih. Di dalam hatinya mengatakan, kalian keliru. Yang seharusnya kalian perlu puji adalah hanya Allah, karena apa yang kami alami bukan perbuatan kami sendiri. Kami hanya eksekusi daripada apa, kami hanya eksekutor apa yang telah diingini Allah terhadap diriku sendiri. Nah itu, inilah yang dimaksud orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kita menganggap bahwa kemewahan ini adalah karena keringat kami, kegembiraan ini adalah prestasi kami, itu secara tidak langsung menafikan peran Allah dalam hidupnya. Seorang yang sadar akan kekuasaan Allah tidak pernah terlintas untuk mengatakan bahwa segala perbuatanku ditentukan oleh aku sendiri. Betapa banyak orang yang berkeringat tapi tidak mendapatkan sedikit pun dari usahanya itu. Ya, jadi kalau Allah menghendaki, maka sesungguhnya insya Allah Tuhan akan memberkati kita. Cara Allah memberkati hambanya itu ada dua. Pertama, memberkati perbuatan atau usaha hambanya. Yang pertama, memberikan hasil terhadap apa yang dilakukan hambanya. Rahmat yang kedua, dan ini yang sangat penting, tidak membuat orang itu angkuh dan sombong. Nah, kalau hanya satu rahmat yang kita peroleh, dapat rezeki tapi kita tidak mengendalikan diri, maka sesungguhnya tidak berkah itu. Atau sebaliknya, kita berjuang tapi kita merasa kecewa, kok orang lain nggak membantu kita, kenapa kami harus sendiri yang melakukan pekerjaan ini? Maka ungkapan seperti ini itu juga tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi orang yang berkah perbuatannya dan tahu bahwa segala penentu perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan lari ke atas dalam bentuk sombong, angkuh. Dia tidak juga akan lari ke bawah dalam bentuk kecewa, frustrasi, dan sedih. Pernah kita bahas bahwa orang yang menempuh siratal mustaqim itu, dia tidak pernah lari ke atas, tidak pernah juga anjlok ke bawah. Penempuh siratal mustaqim sebesar apapun rezekinya, sebesar apapun ilmunya, ya, tapi dia tidak pernah bangga. Sebodoh apapun dirinya, dia tidak pernah kecewa. Dia tetap konsisten di atas siratal mustaqim. Inilah yang disebut dengan doa yang selalu kita panjatkan setiap surah Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim itu tidak fluktuatif. Tidak termasuk orang yang terlalu naik ke atas, ya. Itu yang disebut dengan al-maghdub. Dan juga tidak termasuk orang yang anjlok ke bawah, frustrasi, itu yang disebut dengan ad-dallin. Jadi jangan sampai setiap hari kita berdoa
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin, tapi kita juga mengamalkan setiap hari. Kita kecewa melihat orang lain berhasil dan kita bangga melihat diri kita berhasil. Ini jalan ad-dhalin, atau sebaliknya. Kita frustrasi melihat diri kita gagal, kita cemburu melihat orang lain sukses. Mestinya kita bangga, alhamdulillah. Saya mestinya kecewa tapi tidak kecewa. Alhamdulillah, saya lah seharusnya bangga tapi tidak bangga. Alhamdulillah, kami konsisten. Iya. Jadi nanti kita akan lihat di dalam penafsiran ayat berikutnya. Kan doa kita itu kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, orang yang menjalani jalan lurus itu, ibu bapak, itu semakin akan diperjelas jalan hidupnya. Jalan hidup berikutnya itu alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barusan kita berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Langsung Allah meletakkan jalan lurus itu sesudah berdoa. Jalan lurus itu ialah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Itu bisa diartikan kitab Al-Quran, bisa juga kita artikan kitab dalam pengertian hukum-hukum kauniyah. Ikuti kedua-duanya, maka insya Allah akan itulah jalan lurus itu. Nah, kalau kita tidak menjalani siratal mustaqim itu, buntu jalan kita sendiri. Nah, kalau kita melewati jalan siratal mustaqim, petunjuknya itu nanti adalah Al-Quran. Maka siapa yang menjalani kitab itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan istiqamah siratal mustaqim, dapat direction lebih lengkap, menuruti petunjuk mapping dari Quran, maka hasilnya adalah al-muttaqin. Nah, kalau kita sudah muttaqin, itu terukur dalam diri kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kita sudah mulai percaya terhadap yang gaib. Ya, bukanlah termasuk orang yang bertakwa, bukanlah termasuk yang diberi petunjuk oleh Allah, manakala ragu terhadap kegaiban. Nah, ini saya sering mengatakan di sini, Bapak Ibu sekalian, tantangan orang kita dahulu itu adalah mistik. Tantangan orang-orang tua kita dulu itu mistik. Tapi tantangan manusia modern dan masa akan datang itu adalah keraguan. Ada yang disebut dengan aliran filsafat relativisme. Relativisme itu artinya kalau orang sudah terlalu pinter, semua direlatifkan. Ya. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu tidak pernah relatif. Nah, inilah yang membedakan kita dengan mereka-mereka itu. Seolah-olah sekarang ini nggak ada kebenaran, karena semua kebenaran itu bisa direlatifkan. Padahal kebenaran itu abadi, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kalaupun ada perubahan, maka substansinya tidak berubah, warna-warninya yang ikut berubah sesungguhnya. Pernah nggak berubah Bapak Ibu? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, dari dulu tuh. Jadi kenapa harus ragu? 1 tambah 1 berapa ya? Ya, jangan-jangan satunya itu kurang-kurang dikit, berapa koma sekian mili itu? Atau yang satunya itu lebih-lebih sedikit, maka itu sesungguhnya bukan 2, tetapi itu secara mikro itu ada kelebihannya sedikit atau kekurangannya sedikit. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan relativisme itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau kita bawa kepada dunia sosial, sudah nyata-nyata kebenaran itu masih ragu.
Nah, ini tantangan kita di masa depan, ada keraguan. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raibah. Orang yang mengikuti Quran itu tidak menganut sistem relativisme. Ya. Kalau orang selalu ragu dan ragu, itu nggak akan maju, itu kayak keong. Tapi kalau orang itu berani mengambil keputusan dan tegar, kalau salah ya memang Allah memaafkan kita kalau salah dan dapat pahala 1. Tapi kalau benar, Allah memberikan pahala 2. Coba bayangkan Maha Pengasihnya Allah. Salah dikasih pahala 1, benar dikasih pahala 2. Ini tandanya Tuhan, jangan ragu. Yang penting kalian jatuh tidak dalam lubang yang sama. Kalau sudah tahu bahwa ini adalah keliru, jangan diulangi lagi. Itu enggak dapat pahala apa-apa itu. Itu dapat siksaan itu. Tapi kalau tidak pernah kita melakukannya itu dan mengambil keputusan dan keputusan kita itu ternyata keliru, jangan bersedih hati, pahalanya dapat 1. Tapi kalau ternyata itu benar, pahalanya dapat 2. Allah Maha Pengasih, Pengampun seperti ini. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah di dalam baitnya ini. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pastilah ya, pasti bulatlah tawakalnya kepadanya. Jadi tawakal itu harus bulat Bapak Ibu. Bukanlah sebuah tawakalnya 90%, 10% masuk angin. Ya. Jadi relativisme. Mestinya sejak kemarin dulu ditetapkan wakil presidennya itu siapa gitu ya. Kok kenapa harus nunggu? Tapi itulah lain. Kalau Rasulullah tegar pikirannya, harus begini, prediksi jauh-jauh sebelumnya. Kalau salah, keliru, kurang-kurang sedikit, mari kita perbaiki bersama. Nah, ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan baitnya. Bangunan alam ini pasti rusak, binasa. Lenyap pula semua barang berharga yang ada di dalamnya. Kita pun juga akan hancur. Dalam ayatnya banyak sekali. Maaf. Kullu man 'alaiha fan, artinya segala sesuatu itu akan binasa. Bangunan alam ini pasti akan rusak binasa, lenyap pula semua barang berharga yang ada di dalamnya. Sudah tahu semuanya akan binasa, kenapa kita berambisi luar biasa terhadap suatu benda? Sudah tahu jabatan itu akan ditinggalkan, kenapa seperti akan menjabat seumur hidup? Sudah tahu kekayaan itu silih berganti diperuntukkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bersedekah dan lain-lain sebagainya? Jadi pernyataan ini sangat penting untuk kita semua. Tidak ada sesuatu yang abadi, termasuk umur dan termasuk kekayaan, termasuk kesehatan. Nah, jadi gunakanlah kesehatannya sebelum sakit, manfaatkan kekayaannya sebelum miskin. Ya, manfaatkan yang baik jabatannya mumpung masih menjabat. Gunakanlah masa energiknya sebelum menjadi loyo dan seterusnya. Sebab orang yang paling menyesal ialah yang bernostalgia pada masa potensial masa lampaunya tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi istilahnya kapan kalau bukan sekarang, siapa kalau bukan kita, sesungguhnya itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis yang redaksi yang berbeda. Ya. Orang yang sempurna akalnya ialah lebih bahagia dengan yang kekal daripada apa yang rusak binasa. Karena cahaya hatinya telah terang dan tanda-tanda cahaya itu pun tampak pada air mukanya. Ini Ibnu Athaillah. Maksudnya apa Ibu, Bapak? Orang yang sempurna akalnya, orang yang pikirannya genuine, brilian, lebih bahagia dengan yang kekal daripada yang rusak binasa. Apa yang kekal? Allah, penetapan-penetapan Al-Quran seperti hari kiamat dan seterusnya. Kebenaran itu abadi.
Jadi dia akan lebih sempurna memahami bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kita ragu, dan tidak pernah ada orang yang jatuh kalau sepanjang itu berpegang kebenaran. Kalaupun jatuh sebentar, akan lebih tinggi nanti naiknya ke depan. Ya, jadi ini maksudnya. Lalu di sini ada kata-kata cahaya batin. Ya. Karena cahaya batinnya atau cahaya hatinya telah terang, dan tanda-tanda cahaya itu tampak pada air mukanya. Apa yang dimaksud cahaya batin, Ibu Bapak? Ternyata cahaya batin itu seperti pada waktu kita bayi, cahaya itu, cermin itu tidak ada kotorannya sedikit pun. Tapi semakin dewasa seseorang itu sama dengan cermin, semakin tua cermin itu kalau nggak pernah dibersihkan, tidak pernah dilap, maka cermin usang, cermin buram. Hati kita seperti itu. Cermin yang buram itu tidak akan pernah mampu untuk menampilkan siapa yang di depannya. Karena itu orang yang cermin batinnya buram, musibah menjadi langganannya. Ada hadis Nabi, idza ja'al bala'u umyal basar. Ya. Kalau bala itu akan datang, kata Rasulullah, mata itu buta. Kita kan sering bertanya-tanya kan Bapak Ibu. Iya ya, kok kenapa, heran itu ya. Saya nggak nyangka orang itu bisa berbuat nekat seperti itu. Kayak nggak melihat akibatnya apa perbuatan itu. Nah memang iya. Tidak akan sampai muncul satu bala, melainkan Allah menutup matanya orang itu. Kadang-kadang mata kita dua membelalak, tapi tersedot itu apa namanya, tertumbuk di depan tuh. Apalagi kalau anak tangganya pendek gitu ya, udah bengkak-bengkak tuh kepala tuh. Padahal ada mata kita kan di sini. Nah Allah membutakan mata kita kalau Allah akan merusak fisik kita. Tapi juga sebaliknya, Allah juga akan membinasakan secara sosial dengan cara membutakan basirah. Nah ini ada dua macam penglihatan Bapak Ibu. Mata kepala ini disebut bahasa Arabnya basir. Ya. Mata hati disebut dengan basirah. Ada orang basirnya terang, basirahnya mati. Ada orang buta, tapi basirahnya tajam. Iya, bukan main. Saya ada tetangga tuh orang tunanetra. Subhanallah, jauh sebelum subuh sudah datang. Ya. Saya sering perhatikan itu, benar nggak ini jalan ini dia taruh mana sandalnya supaya nggak bertukar, dan sandalnya sandal jepit. Sandal jepit itu kan milik bersama, siapapun bisa pakai gitu ya. Dia sandal jepit tapi di keramaian masjid itu dia tahu caranya bagaimana supaya ini sandal, kan nggak tahu warnanya apa gitu ya. Saya perhatikan, apa kok nggak pernah salah ambil nih. Ya, jadi dia cerdas. Di bagian apa nyangkutnya itu dia ada tali-tali ikatannya, jadi dia bisa meraba dengan kaki. Oh pantas nggak pernah tukaran kanan-kanan atau kiri-kiri ya. Nah, pokoknya Tuhan itu menganugerahkan basirah terhadap mereka. Ya, saya juga beberapa waktu yang lalu, Bu, Bapak, mengunjungi sebuah organisasi tunanetra. Jadi juga ternyata tunanetra itu ada juga orang kayanya ya ternyata. Akhirnya dia membangun semacam pusat pertemuan di Tangerang sana. Ya, saya diajak. Di mana? Saya sendiri yang matanya melek. Itu
masuk gang, belok kiri, masuk, berapa kali belok itu. Akhirnya nggak bisa masuk mobil. Nah, pengajiannya itu saya diminta memberikan ceramah di situ, saya datang. Ada pesertanya dari Bekasi, coba bayangkan Bapak sekalian. Saya bawa mobil dengan supir, di mana tempatnya ini? Ada perempuan, tapi kok bisa menemukan ini tempat pengajian? Dan ada keterampilannya di situ. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian ya? Keterampilan mereka itu adalah percetakan. Jadi percetakan huruf braille itu kan, braille itu. Dan yang tukang servisnya itu juga orang tunanetra. Jadi memasang huruf A, B, sampai titik koma, titik 2, yang secara mikro itu kita pakai kacamata ya. Dia nggak pakai kacamata, tapi kok bisa Masya Allah, itu basirahnya jelas. Jadi satu waktu pernah ditegur sama Pak RT, ketua RT-nya baru, dia cerita. Ya malam minggu pada waktu itu katanya, sudah sampai jam 1, ya masih ramai kan, kumpul-kumpul mungkin ada 20-an. Yang ronda karena itu daerah kampung ya. Datang Pak RT-nya, ini kegiatan apa di sini? Kok rame-rame tapi mati lampunya? Mohon maaf Bapak, kami lupa nyalakan lampu. Jadi lupa kalau menyalakan lampu itu kalau jam 1 malam kan tidak perlu lampu kan bagi mereka itu. Jadi curiga tetangganya itu, ada apa kegiatan ini, ketawa-ketawa segala macam, tapi dimatikan lampunya. Datanglah Pak RT-nya. Pak, ini ada kegiatan apa di sini rame-rame? Gelap-gelapan. Asumsinya tuh jangan-jangan ada perempuan segala macam. Oh maaf Bapak, kami lupa nyalakan lampunya. Begitu dinyalakan ternyata penghuninya 20 orang itu semuanya tunanetra. Dan masuk di kamarnya Bapak Ibu sekalian, ada satu yang istimewa. Malu. Asrama kami ya, mahasiswa kami di PT IKI atau di IAIN. Dia lebih bersih Bapak. Yang spray kasurnya itu simetris, kembangnya nggak mencong-mencong tuh. Nah sementara asramanya orang Melek di situ, handuknya di atas kasur dan seterusnya, itu nggak ada sedikit pun debunya tuh, bersih sekali. Jadi itu artinya apa? Basirnya yang bermasalah, tapi basirahnya oke. Ada orang yang basirnya oke, tapi basirahnya yang tidak oke. Ya. Nah kita inginkan sebetulnya basir dan basirah itu paralel. Seperti Nabi, mata kepalanya tajam, mata hatinya juga tajam. Sahabatnya juga seperti itu. Ya. Matanya juga tajam, mata hatinya juga tajam. Nah, orang yang bersih hatinya pasti basirahnya juga akan tajam. Ya. Malam Jumat kita akan bahas itu nanti kelanjutan daripada bisikan setan dan bisikan malaikat ya kan. Apakah ini mimpi? Nah kita bahas juga nanti itu. Apakah mimpi ini mimpi bisikan setan atau bisikan malaikat? Nah kita sudah mulai pada malam Jumat yang lalu. Nah besok kita akan melengkapi dengan bagian minggu depannya nanti kiat-kiat untuk terampil mendeteksi ini mimpi setan, ini mimpi iblis. Subhanallah. Nah jadi kalau basirah kita tajam, maka kita akan mampu mendeteksi ini bisikan iblis atau ini bisikan malaikat. Nah sekarang jika kita ingin sensitif, maka tidak ada cara lain kecuali harus membersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Dengan demikian basirah itu akan tajam, akan bersih ya. Dan di dalam basirah itu nanti ternyata masih ada lagi yang lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Kalau basirah itu masih mata hati, tapi ada lagi
mata yang mampu menembus lebih tajam daripada mata basirah itu sendiri. Nah, kalau ini sudah terjadi, itulah nanti yang disebut dengan bahasa tasawufnya mukasyafah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Jadi basir dan basirah itu dua-duanya perlu dirawat. Kalau kita minus atau plus, harus ke dokter mengukur kacamata atau menggunakan kacamata pembesar, atau ya yang paling tahu dokter lah. Seringkali kita memanjakan mata kita, semahal apapun kacamata, sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, itu kita bisa membeli. Yang ironis itu anggaran untuk memperbaiki kacamata basirahnya ini kurang sekali di antara kita. Banyak sekali basirah yang rabun, tapi tidak dianggarkan sesen pun. Ya. Yang langganan dokter itu adalah merawat basir, tapi tidak pernah ada usaha untuk merawat basirah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan sekarang ini bagian daripada perawatan basirah kita. Semakin sering kita mendapatkan atau mendengarkan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Tuhan, maka semakin sehat basirah kita. Iya. Sehingga kalau kita basirahnya kuat, bisa melihat sampai ke langit ketujuh. Bahkan, mohon maaf Bapak sekalian, kita itu kan seringkali diperkenalkan oleh ustadz-ustadz kita untuk seolah-olah kita naik ke atas kan. Sebetulnya tidak hanya kita untuk naik ke atas. Siapa yang bagus ibadahnya, maka itu akan mi'raj. Mi'raj itu seolah-olah kita akan ke atas. Ini. Sebetulnya yang benar itu adalah ada dua hal. Satu sisi kita yang naik ke atas memang. Secara spiritual kita mendaki ke atas, itu bahasa tasawufnya adalah tarakki, mendaki. Kita seolah-olah mendaki langit. Tapi sesungguhnya kalau kita berupaya mendaki langit, maka langit itu pun juga turun, yang bahasa tasawufnya biasa disebut dengan tanazul. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Ya. Jadi tidak perlu kita menyedot energi dan putus asa, gak bakalan sampai di puncak langit. Tidak ada yang gak mungkin kalau langit itu turun juga ke bawah. Jadi saling mendekat. Hamba yang naik berusaha naik ke atas, maka langit pun juga itu akan turun ke bawah. Satu saat nanti, ya, harapan kita itu bukan begini, seperti juga sering kita keliru. Ada orang atau seolah-olah kita meminta orang itu hindarilah dunia, rebutlah akhirat. Bagi orang-orang tasawuf, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma menghendaki dirinya jauh dengan urusan dunia. Ya. Dia tidak ingin habis energinya untuk mencari dunia. Tapi sebaliknya mereka ingin habis energinya mencari akhirat. Tapi sesungguhnya bagi para sufi menganggap dunia dan akhirat itu sama-sama makhluk. Dia juga tidak mau menghabiskan segala sesuatunya untuk akhirat. Tidak juga untuk dunia, tidak untuk akhirat, tapi untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering kan, wah saya
Pokoknya Pak Ustadz menganjurkan kita jangan terlalu tertarik lagi kepada dunia. Kita harus tertariknya ke akhirat. Ya, menurut ulama tasawuf itu masih keliru. Sebab dunia dan akhirat itu sama-sama makhluk. Energi kita yang kita miliki ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, bukan fid dunia wal akhirah. Memang kita ingin dunia akhirat itu baik. Rabbana atina fid dunia hasanah. Rabbana atina, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apa redaksi ini? Banyak sekali orang yang salah paham dalam doa Rabbana atina fid dunia hasanah ini. Apa artinya letter-letternya? Rabbana atina, wahai Tuhanku, atina, berikanlah kami, anugerahkanlah kami, ya. Fid dunia, Rabbana atina fid dunia hasanah. Jadi bukan dunianya yang kita minta. Baik. Jadi Rabbana atina fid dunia hasanah. Jadi kebaikan itu yang kita minta, bukan dunianya. Wa fil akhirati hasanah, bukan juga akhiratnya yang kita minta, tapi kebaikannya itu yang kita akan minta itu. Jadi kita ingin baik dunia dan kita juga ingin baik di akhirat. Bukan kita ingin memusuhi dunia lalu memuja-muja akhirat. Kita tidak boleh menyembah tempat. Kita tidak boleh memuja tempat. Coba kita lihat. Redaksinya kan bagus sekali itu. Rabbana atina fid dunia hasanah. Bisa juga dikatakan Rabbana atina hasanatan fid dunia. Berikanlah kami kebaikan di dunia. Tapi sastra Arab memang begitu kadang-kadang. Wa hasanatan fil akhirah, itu juga bisa. Jadi yang paling fokus di situ itu adalah hasanahnya, kebajikannya. Jadi tidak terikat dengan tempat kan? Bukan di dunia, bukan di akhirat yang kita harapkan sebetulnya. Dunia dan akhirat itu hanya mewadahi kebaikan itu. Yang kita mohonkan kepada Allah adalah hasanah itu. Entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Seandainya ada alam lain, ciptaan Tuhan, bukan itu pula yang kita minta. Ya, berkali-kali saya ingatkan kepada kita semua bahwa kalau orang itu sudah sampai ke atas, apa masih perlu berdoa segala macam? Kalau orang sudah mukasyafah, sudah menembus batas dan sudah sampai di situ, apa masih perlu kendaraan? Kalau sudah sampai kita nggak perlu kendaraan lagi. Ilustrasinya seperti itu. Nah, pertanyaan kita sekarang ini adalah karena kita merasa belum nyampe ke situ, sehingga kita akan berusaha. Ya, salat pun juga masih salatnya di tingkat apa? Level fikih, ya kan? Mungkin saya belum pernah bahas ya. Wudu pernah kita bahas kemarin. Ada wudu secara fikih, ada wudu secara tariqah, ada wudu secara hakikah. Salat juga nanti seperti itu. Ada salat syariah fikih, ada salat tariqah, dan ada salat hakikah. Jangan dipertentangkan antara ketiga-tiganya. Salat secara hakikat itu kan bukan berarti meninggalkan rukuk sujud, enggak. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan salat hakikat itu tidak rukuk, tidak sujud, itu mustahil. Itu aliran sesat. Tetap bodinya salat itu adalah rukuk sujud itu seperti biasa, tapi yang membedakan antara tarekat dan hakikat itu adalah intensitas di dalamnya. Ya. Sama juga dengan wudu. Wudu batin itu bukan berarti harus meninggalkan air, meninggalkan debu kalau tayamum. Tidak, tetap menggunakan air atau debu, tetapi intensitas dan niat serta perspektifnya berbeda.
Nah, jadi seolah-olah kita tetap menggunakan semuanya itu, cuman ada yang tingkat advance cara berniatnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu pendalaman. Maka itu kita jangan sampai pernah berhenti belajar. Karena Quran itu berjenjang-jenjang kan, Bapak Ibu pernah kita bahas Iqra dan Iqra bismi rabbik. Ya. Berikut ada lagi di sini yang saya ingin katakanlah Tuhanmu, masukkanlah ini bahasa Arabnya saya tidak tulis. Katakanlah Tuhanku, masukkanlah aku melalui pintu kebenaran dan keluarkanlah aku melalui pintu kebenaran, supaya pandanganku tetap bulat pada kekuasaan dan kekuatanmu ketika engkau memasukkan aku. Ya. Katakanlah Tuhanku, ini doa, masukkanlah aku melalui pintu kebenaran. Kalau orang memasuki atau memulai perjalanannya dengan kebenaran, maka ujung perjalanannya juga itu nanti adalah kebenaran. Kalau orang itu berniat baik, maka ujung perjalanannya juga nanti itu adalah kebaikan. Jadi niat itu memandu perjalanan kita nanti ke depan. Ya. Tapi kalau niat kita itu tidak tulus, niat kita tidak benar, ya kita lepas, tapi kita nggak tahu ujungnya nanti kemana. Ini yang disebut dengan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Jadi niat itu bukan hanya selesai di awal, niat itu memandu kita sampai ke tingkat akhir, sampai final, sampai finish di situ. Kalau niat kita bagus, tidak mungkin kita finishnya di tempat maksiat, di tempat musibah atau di tempat yang dicegah oleh orang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu pasti akan berakhir dengan ujung yang baik. Ya. Karena itu evaluasi diri kita untuk senantiasa memantau efektivitas niat kita. Ada hadis Nabi, jadidu imanikum, perbaharuilah akidahnya, imannya. Jadi niat itu pun juga perlu selalu harus diperbaharui. Ya. Misalnya begini, saya ke Sunda Kelapa ini kan niatnya untuk belajar. Saya tidak boleh terkecoh dengan ketemu dengan sahabat lama, dapat barang sel. Jadi kalau niat itu bagus Ibu Bapak, maka insya Allah itu ke depan itu tidak akan pernah kemana-mana. Iya. Nah niat ini harus diperkuat. Niat inilah nanti yang akan menuntun kita untuk tidak bengkok, tidak nyerong. Ya. Niat inilah nanti yang akan menafikan yang lain. Niat ini harus menjadi trigger. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya berikan contoh yang agak-agak jorok ya. Misalnya begini. Kalau trigger kita kuat, secantik apapun, setampan apapun orang di samping kiri kanan kita, itu gak ada artinya. Jadi bagaimana menciptakan kekuatan dalam batin kita ini menjadi kebelet mau ketemu Tuhan, kira-kira seperti itu. Kalau perasaan kebelet mau ketemu Tuhan ini, maka tantangan godaan seperti apapun juga itu tidak akan diperhatikan. Contohnya misalnya, kalau Bapak Ibu, kalau ada seseorang kebelet mau buang air besar, ya, udah hampir keluar nih. Masih ada nggak gadis cantik di sampingnya? Padahal kalau dia dalam keadaan normal, Masya Allah, orang lain pada nyampe, dia masih ngobrol di situ, nggak mau nyampe itu. Nah, bagaimana menciptakan rasa tanda kutip kebelet mau berjumpa dengan Tuhan? Maka kalau ini sudah ada dalam hati kita, itulah niat sesungguhnya. Kebelet mau ketemu Tuhan, godaan sebesar apapun di jalanan dia nggak akan peduli.
Kamu kecil, yang besar adalah Allahu Akbar. Nah itu perlunya niat ini. Niat itu harus membuat kita kebelet untuk tujuan itu. Jadi bagaimana membuat sesuatu di dalam diri kita itu trigger. Apa itu trigger? Pokoknya pemicu lah. Kalau niatnya hampa, niatnya kosong, ya berapa kali nyampe, berapa kali minggir lagi. Akhirnya tidak sampai ke tujuan kan. Energinya, bensinnya habis. Perjalanannya belum separuh sudah habis energinya. Kenapa? Karena tidak punya sistem kebelet di dalam niatnya. Bagaimana niat itu membuat kita kuat? Ini misalnya adik-adik pelajar nih. Dia harus menciptakan suatu kekuatan dahsyat dalam batinnya. Contohnya dia melihat bapaknya ya. Ya, saya ingat bapak saya sakit. Tapi dia terpaksa masih turun ke sawah mencangkul ya. Kalau enggak mencangkul berarti akan ketinggalan musim. Padahal hujan tidak akan selamanya turun. Maka dia paksa diri untuk mencangkul. Ya, sama, ibu juga seperti itu. Waktu kita masih kecil kan, subhanallah. Orang tua saya tidak pernah mengatakan tidak. Orang tua itu enggak pernah mengenal sakit. Untuk apa dia paksakan dirinya untuk pergi ke sawah dan ibu itu untuk sampai membantu di situ? Dia punya anak. Nah, begitu melihat kenyataan orang tua kita seperti itu, ya Allah, saya akan masuk ke pondok pesantren. Ya. Semoga harapan kedua orang tua saya yang seperti itu bisa dikabulkan. Ya. Jadi begitu kita main-main, tidak belajar, terbayang, ya, satu kali mencangkul batuk lagi. Ya. Sampai ibu itu melepuh mukanya karena apa itu memanen padi itu loh. Kasihan. Nah, kalau bayangan itu muncul, kita menuntut ilmu di sini untuk memenuhi harapan orang tua, maka itu akan sangat beda. Kalau tidak ada memori itu muncul dalam benak kita. Jadi niat itu Bapak Ibu sekalian, saya berniat untuk sholat Isya. Sepertinya ini sholat Isya terakhir saya ini. Nanti ini mungkin entah Tuhan akan mencabut tanamannya. Apakah kita masih bisa bermain-main dalam sholat? Enggak. Jadi bagaimana menciptakan sistem niat yang mampu memberikan trigger dalam diri kita untuk sampai ke akhir. Ya. Bahkan sudah sampai tapi masih ada sisa energi di situ sebetulnya. Tapi kalau energinya kendor, belum sampai separuh, habis. Cadangan energinya nggak bakalan nyampe. Nah, banyak sekali itu anak orang kaya itu nggak bisa selesai studinya, terlalu dimanjakan. Tapi orang yang bisa menyaksikan penderitaan orang tuanya, ia akan terpicu, akhirnya dia sukses. Ya, pemimpin bangsa misalnya. Jadi niat ini sangat penting. Coba kalau kita misalnya nanti malam saya akan sholat tahajud. Diniatkan sebelum tidur, insya Allah tengah malam saya akan bangun sholat tahajud. Ya, jangan-jangan nanti malam sholat tahajud terakhir saya. Siapa tahu tidak punya kesempatan lagi sholat tahajud, entah karena meninggal atau entah karena sakit, stroke dan sebagainya. Mumpung masih ada kesehatan. Jadi begitu jam 2 malam, ya, tidak ada lagi. Sebentar masih lama. Entar masih lama. Yang suka menunda kebajikan itu pertanda niatnya tidak kokoh. Kalau kita berniat sebelum tidur, insya Allah saya akan bangun
dalam bangunan pertama, kesadaran pertama, begitu dia bangun tidak pakai ancang-ancang lagi, langsung bangun kamar mandi. Tapi kalau niatnya itu lembek gitu ya, bukan lembek, ntar masih paling 45 menit salat, 1 jam salat, masih ada, dia kalkulasi, tidur sebentar, akhirnya kebablasan ya kan. Nah, orang yang suka seperti ini itu pertanda niatnya tidak tuntas. Nah, di sini kita dinasihati oleh Ibnu Athaillah bahwa tuntaslah di dalam berniat. Apa yang kita niatkan sekarang ini, yakinkan memberikan energi untuk sampai ke tempat tujuan. Ya. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau ke Sunda Kelapa. Ada yang tinggal dari Bekasi di sini, ada yang dari Jakarta Selatan, saya lihat nih. Ya, kalau niatnya tidak kuat, begitu macet di Blok M, udah balik aja lah, mampir sini ada apa namanya itu bakso. Wah, nggak jadi ke Sunda Kelapa itu. Buka puasanya di Blok M. Kenapa? Karena dia malas. Tapi kalau dari sononya dia kuat untuk sampai ke Sunda Kelapa, pokoknya terlambat nggak apa-apa. Akhirnya seolah-olah Tuhan itu kan Maha Pengasih. Memang macet, tapi untuk dirinya sendiri sepertinya dibukakan jalan oleh Allah, akhirnya nyampe juga di Sunda Kelapa itu. Ya. Kalau ada keinginan yang kuat, malaikat yang ngatur lalu lintasnya adalah malaikat, bagaimana bisa macet gitu kan? Yang lainnya macet, tapi kok saya enggak? Nah, selalu ada keajaiban kalau niat itu kuat dan kokoh. Ini percaya atau tidak? Asal niat kita itu ikhlas, Bapak Ibu, selalu ada keajaiban. Di mana ada keajaiban, di situ pasti ada keikhlasan. Sebaliknya, di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. Iya. Sekarang keajaiban selalu kita rasakan, tapi berterima kasih enggak kita kepada Tuhan? Keajaiban itu dilewati tanpa pernah berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya bangun tengah malam. Terima kasih ya Tuhan, saya sampai ke Sunda Kelapa. Nah, wujud terima kasih kita bagaimana? Apa salaman dengan Tuhan? Enggak. Bagaimana berterima kasih kepada Tuhan? Niat lagi untuk deposito niat itu, insya Allah ya Allah, saya akan terus konsisten melakukan ini. Maka itu nanti betul-betul istiqamah kita. Akhirnya kita di sini sudah 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya masih hafal wajah-wajah yang 8 tahun di sini bersama kita. Ya, siapa yang bisa membayangkan itu kalau di kampus itu 8 tahun itu sudah S3 loh itu Bapak Ibu. S4 ya. Subhanallah. Nah, hitung-hitung, orang yang selalu mengasah pikirannya itu akan terobati, terhindarkan dari kepikunan. Ya, jadi kita insya Allah tentu tidak akan pikun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan jiwa kita. Salat itu obat. Salat itu menenangkan, dan salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu menyehatkan semuanya, dan salat itu yang paling penting adalah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan kita, Bapak Ibu kembali ke tempatnya, ke rumahnya dengan selamat. Dan insya Allah diberikan kesehatan, kita berjumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah malam Jumat besok kita melanjutkan materi tentang cara membedakan mimpi setan dan mimpi malaikat. Semoga Allah menganugerahkan kekuatan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.